Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Tetap semangat? Terima kasih Pak Hasanuddin. Baik Bapak Ibu, semua udah Bapak Ibu atau ada yang masih belum berkeluarga? Siapa? Masih ada ya? Ya, Bapak, tapi panggil Bapak Ibu ya. Kalau sudah berkeluarga, ya nanti ilmu keamanan pangan, informasi keamanan pangan bisa diterapkan di keluarga. Siapa yang sudah mendapatkan informasi tentang keamanan pangan? Coba diangkat tangannya. Sudah pernah? Siapa? Belum ada? Belum pernah mendapatkan informasi tentang keamanan pangan? Belum pernah atau belum mendapatkan BIMTEK seperti ini ya, atau mengikuti sosialisasi belum ada. Oke. Ibu-ibu, adik-adik atau apa ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini pangan itu adalah kondisi usaha kita untuk mencegah pangan dari cemaran. Cemaran itu apa sebenarnya? Cemaran itu apa? Bahan yang tidak diinginkan atau tidak disengaja itu ada di dalam pangan, ya. Kita tidak inginkan dan tidak disengaja ada di dalam pangan. Dan itulah yang kita harus kendalikan, tidak boleh ada ya di dalam pangan. Cemaran itu ada tadi cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Juga itu tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Ada juga pangan yang mungkin secara adat tidak dimakan ya, tidak dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, juga sesuai agama, misalnya yang haram ya, itu tidak dimakan oleh orang muslim ya. Jadi itu termasuk yang keamanan pangan. Jangan sampai kita konsumsi makanan karena kita tidak tahu informasinya, tidak baca informasinya, sehingga kita makan makanan haram. Salad, lalapan, dan daun selada. Jadi pencegahan bahayanya, orang yang sakit tidak boleh ikut menyiapkan pangan, cuci bersih buah sayur, langsung konsumsi menggunakan air yang matang dan ngalir. Nah, ini juga protozoa ya. Protozoa ini seperti parasit yang pada hewan manusia. Misalnya kalau itu yang banyak biasa ada besar perutnya penuh dengan parasit cacing ya. Itu karena misalnya suka makan yang makanan yang mentah. Kalau orang Jepang suka makan yang mentah ya, itu, tapi memang ya cacing pita itu ada, saya lihat ya di televisi, orang Jepang itu besar perutnya penuh dengan cacing pita ya. Itu juga makanan babi ya, itu sumber parasit protozoa. Oke, infeksi usus halus ini cacing parasit juga, sama pada daging sapi babi ya. Oke. Faktor apa saja yang membuat bakteri tumbuh? Makanan, ya, bakteri tumbuh pada makanan yang berprotein tinggi. Jadi misalnya daging, telur, susu itu cepat sekali ditumbuhi bakteri patogen karena dia berprotein tinggi, sehingga yang berprotein ini harus betul-betul memerlukan penanganan khusus. Ya, kalau pelaku usaha atau memproduksi jenis makanan yang berprotein tinggi ini, susu, daging, apalagi dia dalam kondisi tidak kering basah, itu biasanya izin edarnya itu tidak boleh dari rumah tangga karena dia pangan jenis risiko tinggi. Jadi itu diperlakukan sangat khusus, dan itu izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM. Ya.
kalau dia sumber protein tinggi dan dalam kondisi basah. Makanya susu, bakso, apalagi ya, ikan kaleng, daging kaleng, apa semuanya itu izin edar tidak boleh di rumah tangga. Ya. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di sini adalah hari-hari yang menentukan anak itu dia akan berkembang sebagai apa. Jangan pula orang tua itu menyalahkan anak ketika anaknya tidak cerdas. Jangan pula orang tua itu menyalahkan anaknya ketika anaknya tumbuh kembangnya tidak baik. Tetapi introspeksilah diri, jangan sampai ketika dia masa hamil, asupan gizinya itu tidak tercukupi. Nah, oleh karena itu penting untuk memperhatikan perkembangan tumbuh kembang anak ini di 1000 hari kehidupan. Jadi kehidupan ini ketika dapat ruh itu ditiupkan, sudah mulai kehidupan. Tadi di dalam kehamilan. Penyebab yang lainnya terserang penyakit infeksi. Infeksi ini kan penyebabnya adalah bakteri. Bakteri ini bisa ada pada saat di ibunya ataupun di anaknya. Kalau terkait infeksi ini bisa diidentifikasi atau bisa dilakukan identifikasi itu di pelayanan kesehatan. Setelah anaknya diukur tadi, dia stunting, maka langkah selanjutnya adalah Vaskes atau tenaga kesehatan mengidentifikasi apakah penyebabnya itu karena nutrisi atau karena infeksi. Beberapa hasil penelitian yang menyebutkan bahwa stunting pada anak dapat disebabkan kurang asupan asam amino esensial pada anak. Nah, kita lihat. Apa itu asam amino? Asam amino esensial adalah jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Namun, tubuh tidak dapat memproduksi sendiri. Nah, inilah yang disebut tadi. Protein tinggi. Di dalam protein ada namanya asam amino. Protein tinggi itu banyak dari hewani, kemudian dari nabati. Itu banyak variasi protein tinggi. Kita ada ikan. Kurang baiknya pola asa ASI-ASU selama 1000 hari pertama kehidupan dapat menyebabkan dampak jangka panjang. Yang pertama, gizi kurang atau stunting. Perkembangan otak tidak maksimal. Karena otak tidak maksimal, maka kemampuan kognitif dan prestasi menurun. Jangan karena bapaknya ibunya profesor doktor atau guru, anaknya itu stunting atau dicurigai stunting, kita paksa dia untuk selevel dari orang tuanya. Karena jangan sampai dia karena stunting perkembangan otaknya akhirnya kognitif cara berpikirnya, prestasinya menurun. Kembali lagi, jangan lihat siapa orang tuanya, lihat selain genetik juga pola asuh dan nutrisi yang diberikan dari mana, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas SDM dan produktivitas rendah. Yang ditakutkan pemerintah ini tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Ketika dia tidak bisa berkompetitif di SDM, maka kita akan kalah dengan orang luar. Makanya Jokowi itu diwanti-wanti. Stunting itu ketika dikasih anggaran yang untuk stunting, jangan 10 miliar dikasih, 2 miliar untuk nutrisinya, 8 miliarnya untuk jalan-jalan. Nah, itu Jokowi marah itu. Makanya dibalik. Nah, termasuk pada hari ini Jokowi sudah kasih kita anggaran, jangan hanya untuk jalan-jalan, tetapi untuk teman-teman.
bagaimana supaya stunting itu tidak terjadi. Di samping banyak hal yang kita tetangkan di sini adalah pemilihan nutrisi, atau kita harus bisa pastikan pangan yang aman itu dikonsumsi dengan baik. Yang pertama, cara mencegah stunting, memperhatikan gizi dan kesehatan remaja putri. Tadi, remaja putri ini yang akan menjadi ibu. Remaja putri ini biasanya kurang darah, maka perlu dikasih tambah darah. Remaja putri itu biasanya lagi tumbuh kembang, dia agak susah untuk diberitahu. Minum obat lagi, kapan berhenti? Jadi dengan adanya hari ini teman-teman kader ada di sini, itu bisa menyadarkan teman-teman remaja putri. Sering-sering cek tekanan darahnya, kalau kurang silakan minum suplemen atau darahnya itu bisa normal. Takutnya tadi, karena dia tidak siap ketika melahirkan, itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Terus yang kedua, memenuhi asupan makanan yang aman dan bergizi sejak kehamilan dan menyusui. Optimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Di sini letaknya kita. Hari ini Dinas Kesehatan dan pemerintah, termasuk pemerintahan pusat, itu memberikan anggaran yang sangat besar terhadap pemberian nutrisi. Makanya ada namanya untuk ibu hamil itu selalu diperhatikan, itu ada asupan beberapa suplemen untuk ibu hamil, termasuk juga makanan, itu harus diperhatikan. Itu sekarang lagi mengarah ke sana. Intervensinya itu selain dari anak, juga diintervensi ke hamil yang disebabkan. Kalau remaja yang selama ini berjalan kan sudah jalan di remaja putri, ibu hamil, termasuk juga anak usia sampai 2 tahun itu. Tapi melihat trennya itu meningkat di Bogor, maka di beberapa langkah itu dinaikkan intervensinya. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ini adalah mungkin kita diberikan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi yang paling mujarab, paling ampuh dari semua apa yang ada di nutrisi atau makanan yang ada di sekitar kita. Jangan makan makanan itu. Apa itu? Kue ulang tahun, biskuit, kemudian es krim, sirup-sirup, permen. Nah, ternyata ini tidak bagus. Kalaupun mau makannya secukupnya lah, supaya itu tren katanya kan. Ada es krim apa lagi yang lagi viral itu? Ketahuan ini. Suka beli es krim. Oke, yang kedua, protein nabati 2-3 porsi. Di situ ada tahu, tempe, kacang mente, kemudian ada kacang kedelai, sama pete kalau nggak salah. Terus kalau protein hewani, di situ ada ikan salmon, daging ayam, udang, sama ikan.